terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami mau siap dengar firman-Mu dalam pengurapan Roh Kudus, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, termasuk juga kami yang mendengarkan. Baik yang di rumah maupun yang di gereja, kami siap untuk dilawat Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang siap untuk dilawat oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya kita berkata, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Silakan kekasih Tuhan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat sore, selamat kita berbakti memuji menyembah Tuhan. Ya, saya melihat waktu berjalan begitu cepat ya. Dan saya bersyukur supaya Bapak Ibu yang seberapapun yang hadir lewat ibadah sore hari ini, baik yang di gereja maupun yang live streaming di rumah, mulai mengerti isi hati Tuhan akan kehidupan setiap kita ya. Mengingat waktunya sudah sangat singkat, waktunya sudah sangat dekat buat kedatangan Tuhan yang kali yang kedua di awan-awan menjemput kita. Jangan sampai tertinggal ya Bapak Ibu ya. Nah itulah memang kerinduan Tuhan Bapak Ibu. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, Dia pengen mempersiapkan kita menjadi, doa saya tadi, saleh-salehnya. Karena buat apa kita jadi Kristen kalau kita ini jahat gitu. Buat apa kita ngikut Yesus kalau kita tidak lebih baik dari orang yang tidak ngikut Yesus. Nah, itu harapan Tuhan. Jadi Tuhan pengen supaya kita ini mengerti baik-baik bagaimana upaya Allah lewat Roh Kudus-Nya di dalam kita untuk menyalehkan kita. Kalau dalam bahasa kerennya itu merohanikan kita. Gitu. Jadi kita menjadi orang Kristen yang rohani yang seperti maunya Tuhan. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengerti hati Tuhan ini, seakibatnya kita cuma mengangkut sebuah pemahaman, sekali selamat tetap selamat. Pokoknya saya sudah percaya Yesus, ya sudah, kelakuan saya mau seperti apa, watak saya mau seperti apa, perilaku saya mau seperti apa, ya saya ini ya memang begini, nggak bisa berubah. Ya Anda salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita itu mengajarkan teladan apa yang sudah Tuhan terberikan buat kita. Nah, saya akan tunjukkan sama saudara ayat-ayatnya. Ya, ketika kita gagal mengikutinya, wah bahaya nih. Kita lihat dulu ya. Yang pertama, lihat nih ya. Bagaimana kita menjadi orang yang saleh. Buka bersama dengan saya Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9. Kita akan membaca di ayat yang ke-23 dan 24. Injil Lukas pasal 9 ayat 23 dan 24. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Saya membaca ayat bagian yang pertama, Bapak Ibu baca ayat bagian yang kedua. Jadi ayat pertama itu maksudnya ayat 23 itu saya yang baca, ayat 24 Bapak Ibu yang baca ya. Oke, firman Tuhan berkata demikian. Pertama, katanya kepada mereka semua, ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Silakan berikutnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, yang di rumah dimanapun Anda berada, ya di kutub utara yang lihat live streaming ini dengar baik-baik juga ya. Oke, ngikut Yesus itu bukan paksaan. Yang percaya katakan amin. Karena kita saya berkata begini, ya setiap orang yang mau, kata mau itu barang siapa. Itu bicara tentang sebuah ajakan, bicara tentang bagaimana saudara dan saya diberikan penawaran. Dia menjanjikan, Yesus berkata, akulah terang dunia. Ya barang siapa ikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya waktu engkau mengikut Yesus bukan cuma sekedar Bapak Ibu menjadi orang Kristen, tetapi berjalan dalam terang, tidak berjalan dalam kegelapan. Orang yang saleh itu adalah orang yang berjalan dalam terang. Orang yang mengikuti sang terang itu sendiri, perbuatannya perbuatan terang. Ada adik muda yang pacaran, jangan ngikutin perbuatan gelap. Nah itu dia itu ya. Jangan ngikutin perbuatan gelap, pacarannya ngawur. Saya itu sudah kenyang memberkati pernikahan, ya. Dulu pernah itu, ya. Setiap kali ada yang saya berkati, yang saya teguhkan nikahnya dalam keadaan istrinya sudah hamil. Ya, malah ada yang ngawur gitu ya. Jadi setiap kali pernikahan saya selalu tanya gitu ya kepada kedua calon mempelai. Dulu waktu saya di Samarinda pernah ada yang saya tanya. Maaf di hadapan Tuhan saya bertanya di depan kalian gitu ya. Kalian berdua udah melakukan hubungan seksual belum menikah ini? Wah, sang lakinya jawab dengan mantap. Puji Tuhan Om, sudah. Loh kok sudah gimana ini? ya, puji Tuhan Om, sudah katanya gitu. Loh kamu ini ngawur, sudah bagaimana?
Ya kan puji Tuhan, Om, kan selama saya hubungan sama dia 2 tahun, ya dia nggak hamil kan puji Tuhan katanya gitu saudara ya. Ya itu perbuatan gelap, bukan teladan yang Yesus ajarkan. Nah yang menarik di sini Tuhan begini, kalau kamu mau ikut aku, kalau kamu mau menjadi orang yang menunjukkan teladan yang kuberikan kepadamu, kata mengikut itu berarti kita di belakangnya. Membawa kehidupan mengalami peningkatan. Ingat, ajakan Yesus 3 hal ini bicara tentang the quality of our life. Kalau Anda lihat ajakan Yesus ini, barang siapa yang mau ngikut, jadi kunci pertama dia mau ngikut. Ya toh? Lalu diajak untuk next level, kehidupan kekristenan yang saleh. Karena 3 hal yang diberikan Yesus di situ, yang pertama adalah ia harus, tadi kan kata harus, enggak boleh kalau bisa, enggak. Kekristenan itu bukan kalau bisa, tapi harus. Camkan tuh baik-baik, harus. Kalau kalian sekolah harus pakai seragam. Berani nggak pakai seragam? Kira-kira boleh masuk kelas? Nggak bisa. Ya, itu kata harus sesuatu yang nggak bisa ditawar. Anda naik motor, ya harus pakai safety belt. Motor kok safety belt Pak Pendeta? Helm gitu maksudnya. Karena walaupun banyak orang pakai safety belt atau pakai helm, ya bukan karena taat, tapi karena takut ditilang kan gitu. Ya, beda sama orang luar negeri. Atau orang-orang yang kerja di tambang sudah terbiasa ya, ada polisi nggak ada polisi ya dia pakai sabuk pengaman atau pakai helm kan gitu. Nah ini bicara tentang ajakan kerelaan buat kita bahwa kalau kamu mau next level kita 3 hal itu mengarahkan kita kepada kehidupan next level yang lebih tinggi, yaitu kehidupan yang saleh. Jadi bukan cuma sekedar percaya Yesus Pak Bu, adik-adik muda. Jadi jangan jadi orang Kristen yang main gereja-gerejaan gitu. Karena Tuhan mengajak kita jadi orang percaya. Ayo kita tinggalkan kehidupan duniawi, kehidupan yang diajarkan oleh dunia kepada kita, masuk pada level yang lebih tinggi. Level yang di mana kita dibawa untuk naik level yang lebih tinggi itu seperti orang mendaki. Seperti orang yang sulit untuk mengerjakan semua, karena orang mendaki itu sulit Bapak Ibu. Dan di sini dikatakan prosesnya adalah kamu harus menyangkal diri. Tahukah Bapak Ibu kekasih, bahwa menyangkal diri itu adalah gaya hidup kerajaan Allah? Wah keren ya. Saya tadi sore baru ngerenungin. Ternyata orang yang mempelajarin gaya hidup Yesus, itu Yesus selalu mengajarkan juga tulisan-tulisan Rasul Paulus dan juga tulisan Rasul Petrus, Titus, ya Filemon. Ya. Anda perhatikan baik-baik. Orang yang punya gaya hidup menyangkal diri, itu adalah budaya kerajaan Allah. Saudara tahu kenapa? Karena menyangkal diri itu budaya untuk menepis. Sekali lagi, gaya hidup menyangkal diri itu adalah sebuah budaya. Kalau saya ngomong budaya itu berarti kebiasaan. Kebiasaan untuk apa? Menepis kehidupan duniawi yang bercokol dalam diri kita ini. Untuk apa? Ngikutin gaya kerajaan Allah. Jadi waktu kepercayaan Yesus, Roh Kudus kan masuk ke dalam diri kita tuh Pak, Bu, adik-adik muda. Ya, masuk dalam diri kita. Ngapain dia masuk? Dia mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dia mengajarkan kita kebenaran. Dia membimbing kita untuk punya sifat sebagai seorang anak kerajaan. Oh, ya. Dia ngajarin kita. Dan pada waktu kita diajarkan itu, fungsinya adalah untuk meninggalkan semua budaya kebiasaan. Cara kerja seperti orang dunia itu ditinggal. Jika engkau bekerja, bekerjalah dengan gaya kerajaan Allah. Punya God's quality, bukan cuma good quality. Wow. Punya gaya kualitas Allah dalam hidup saya. Ketika engkau berumah tangga, punya kualitas Allah. Ketika engkau dalam keadaan menjadi seorang istri, istri-istri punya kualitas Allah dalam hidupnya. Itu bicara menyangkal diri. Kalau budaya dunia ngajarin, wah zaman sekarang kamu tunduk sama suami itu bukan zamannya. Ya. Dan saya suka berkata begini, kadang-kadang suami bilang istri saya keras. Istrinya nggak terima, lu yang keras. Saya bilang sama pasangan suami yang sama ngomong keras, jangan-jangan waktu kita ngomong orang lain keras, kita tidak sadar bahwa kita ialah yang keras. Kenapa begitu? Karena kamu minta orang lain berubah untuk kamu. Padahal nggak boleh begitu. Kita yang harus berubah untuk keadaan Bapak Ibu. Dan itu diajarkan oleh Alkitab. Nah hanya bisa seperti itu kalau kita ngerti arti menyangkal diri. Tampar pipi kanan, menyangkal diri, berikan pipi kiri kata Yesus. Ya enggak sih? Kalau ada orang minta kamu baju, kasihin juga jubahmu. Loh itu menyangkal diri Pak Bu. Kalau Alkitab perjanjian lama ngajak mata ganti mata, gigi ganti gigi. Perjanjian baru mengajarkan menyangkal diri. Kasihlah musuhmu, berkatilah orang yang mengutuk engkau. Itu penyangkalan diri Bapak Ibu. Yang dunia enggak biasa seperti itu. Jadi itu bicara Tuhan sedang mengajarkan kepada kita kehidupan next level yang lebih tinggi.
untuk punya kehidupan yang saleh. Saya tadi ngelihat, sempat ngintip. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata saleh itu apa gitu ya. Ternyata saya temukan kata saleh itu dalam bahasa Indonesia orang yang taat melakukan melakukan kegiatan ibadahnya. Orang yang taat melakukan perintah ibadahnya. Makanya di dalam Perjanjian Baru kata saleh itu ditulis dengan kata Eusebeia. Kemudian kata ibadah, ada beberapa ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus juga menggunakan kata Eusebeia. Seperti dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7b. Latihlah dirimu beribadah. Itu kata yang dipakai adalah Eusebeia. Ternyata waktu saya tunduk sama suami, ya Bu ya, itu ibadah saya. Nah, gitu. Jadi sebagai orang beribadah, kesalahannya kelihatan waktu istri tunduk sama suami. Waktu saya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri maksud saya. Waktu saya sebagai seorang suami, saya mengasihi istri saya, ya saya sedang beribadah itu namanya. Itu kesalahan saya, kan gitu. Ngaku. Jadi kita sebagai orang yang saleh itu mampu menyangkal diri dengan menunjukkan bahwa saya ini loh orang yang beribadah. Lewat apa? Kesalehan kita. Jadi nggak ada ceritanya orang yang ngaku beribadah, dia suka nempeleng istri. Dia nyuruh istrinya tidur di luar rumah. Suaminya disuruh tidur di kandang babi. Gitu ya. Itu enggak ada ceritanya. Jadi waktu kita salah kita ngerti bagaimana membuat pribadi kita itu ngerti menempatkan orang pada tempatnya. Gitu. Ayo coba. Kalau Bapak Ibu di rumah nih, punya rumah besar, punya pembantu. Contoh nih ya Bu ya, Pak ya. Suaminya lagi kerja. Tiba-tiba ibu-ibu lagi masak di dapur. Pelayannya datang Bu, gitu. Nyonya, ada tukang koran datang. Loh ngapain? Mau nagih uang koran. Ya nyonyanya kan bilang begini, ya sudah tunggu di teras. Nanti saya samperin, saya bayar. Kan gitu ya. 1 jam kemudian setelah dibayar, datang ini pembantunya ke nyonyanya lagi. Nyonya, kenapa? Yem, gitu ya. Ada Pak RT datang. Loh ngapain? Mau minta sumbangan buat 17-an. Gitu ya. Nyonyanya bilang apa? Ya sudah, suruh masuk dulu di ruang tamu, nanti saya temui, saya akan kasih sumbangannya. Kan gitu ya. 2 jam kemudian datang lagi, saya dikasih sumbangan, 2 jam kemudian nyonyanya datang lagi. Nyonya, ada yang ngebel pintu. Tanya tuh siapa? Sudah nyonya, siapa itu? Itu Pak Amin, sepupunya nyonya. Oh iya, ya sudah suruh masuk, suruh ke ruang keluarga. Mau saya lagi masak nih, nanti makan sekalian sama dia. Kan sepupunya. Disuruh masuk ke mana? Ruang keluarga. Tengah sore, jamnya datang lagi. Nyonya, ada yang ngebel pintu. Siapa? Maksudnya tuan datang. Suaminya nyonya datang maksudnya. Nyonyanya bilang apa? Oh ya suruh tunggu di teras, tadi saya temui gitu. Enggak lah. Ya bukain pintu dong, suruh masuk ke kamar. Dan nanti saya temuin, saya ganti bajunya di kamar. Kan gitu kan. Kenapa? Tahu tempatnya. Lah kalau Pak RT datang, ya udah suruh Pak RT masuk ke kamar saya. Kan ngawur itu namanya. Ngerti gak sih maksud saya? Jadi orang yang bijak itu, orang yang saleh itu ngerti bagaimana menempatkan dirinya untuk menjadi terang. Mengerti posisinya, mengerti statusnya. Bukan cuma sekedar tahu buat status, tapi nggak ngerti statusnya. Paham maksud saya? Kalau kita sudah menjadi seorang jemaat, status Anda sebagai jemaat, yuk kita ngerti posisi saya menjadi orang saleh sebagai jemaat. Yesus saja ngerti statusnya kok. Waktu dia menjadi manusia, walaupun dia Tuhan 100%, tapi ketika statusnya sebagai seorang anak manusia, sebagai seorang anak Allah pada waktu itu, dia ngerti. Sehingga dia nggak mengeraskan hati, dia ngerti bagaimana menjadi orang yang sebagai bukti kesalehan dari Bapaknya ada dalam hidupnya, Bapak Ibu. Sekalipun juga harus menyangkal diri, pikul salib. Ya, harus mati di kayu salib. Hanya untuk menebus dosa kita, berkorban demi misi dan visi Bapaknya. Dia lakukan. Kenapa demikian? Karena dia tahu statusnya. Nah kita ini sulit nyangkal diri karena kita lupa status. Gitu. Kita lupa merasa diri, ingat Bapak Ibu kita dipakai Tuhan di dunia ini, mental beli raja tapi hati harus hamba. Karena kau nggak bisa jadi orang yang saleh tanpa hati seorang hamba. Kita akan merantang-mentang jadi orang kaya, mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang punya power, mentang-mentang punya backing. Sehingga kita lupa untuk hidup saleh. Gara-gara apa yang jadi backing kita itu. Itu bukan menyangkal diri. Apalagi yang bangga punya power inside. Ya,
Apa itu power insight? Bisa bakat, bisa talenta, bisa karunia, ya bisa karisma. Itu power insight. Dan itu seringkali membuat kita kehilangan menyangkal diri. Itu gaya kerajaan Allah loh Bapak Ibu. Dan sepanjang kehidupan Yesus, coba Bapak Ibu teliti. Ya, teliti kehidupan Yesus. Bagaimana dia suka mengajarkan orang-orang di sekitarnya untuk menyangkal diri. Satu kali Yesus ini mau masuk kota Samaria, gitu ya. Masuk kota Samaria, lalu orang Samaria menolak mereka masuk. Ya, kalian orang Yudea, nggak boleh masuk sini, gitu ya. Saya tahu yang ngamuk siapa? Oh, Yohanes, murid yang paling dekat sama Yesus. Wah, ngamuk dia, langsung sok pahlawan. Guru, apakah kau mau aku datangkan api dari langit untuk membakar mereka? Powerful saudara. Dan saya percaya itu. Itu kalau andai kata diminta betulan tuh bisa turun betulan tuh api membakar mereka jadi barbecue, saudaraku. Iyalah. Tapi Yesus bilang apa? Menyangkal diri. Itu jangan mentang-mentang punya power. Kamu enggak tahu roh apa yang dalam dirimu. Yesus bilang begitu. Yohanes sejak saat itu dia belajar. Guruku ini punya power, tapi kok rendah hati ya. Itu menyangkal diri. Itu bukti orang saleh. Kalau orang saleh itu enggak suka ribut. Kamu tidak tahu siapa saya, ya aku bisa datangkan api dari langit bakar kamu loh. Wah itu bukan orang saleh itu saudara. Orang saleh itu enggak suka ribut. Kayak Ishak yang saya khotbahkan kemarin hari Sabtu itu. Enggak suka ribut, walaupun dia punya power. Sampai Abimelek datang sama Ishak berkata apa? Kami lihat sendiri bahwa engkau disertai oleh Allah. Luar biasa kan? Orang yang saleh itu disertai Tuhan. Itu makanya Bapak Ibu enggak boleh lepas dari penyangkal diri. Dan tahukah saudara, kita ini sekarang ini bisa punya jaminan keselamatan, bisa jaminan masuk surga. Dengarin baik-baik. Kita ini produk penyangkalan diri. Halo. Kita ini produk penyangkalan diri. Tuh. Tuh, Tuhan Yesus kita tuh. Kalau dia enggak mau menyangkal diri tergantung di kayu salib. Saudara dan saya masih melakukan hukum Taurat sampai sekarang. Hanya orang Yahudi yang selamat. Menurut penyanyi lama loh Bapak Ibu ya. Tapi karena dia mau menyangkal diri. Turun kamu dari salib. Orang lain kau selamatin, lu sendiri gak bisa selamatin. Ayo turun. Ditantang gitu saudara. Kalau saya jadi Yesus mungkin tak plester lambemu loh ya. Bisa gitu saya manusia salib gini saudara. Ya tahu, I have a power, saya punya kuasa. Tapi puji Tuhan bukan Samuel Irwan yang disalib. Gitu. Itu Yesus. Ya Bapak mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Menyangkal diri. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, saudara-saudara adik-adik muda yang merasa punya power. Ada cewek yang merasa cantik. Kalau cantik wajar, kalau merasa cantik itu yang repot saudara ya. Cowok yang ganteng nggak apa-apa, tapi yang merasa ganteng itu yang repot saudaraku. Ya apa, saudara dia bisa gonta-ganti pacar. Kamu nggak suka sama saya cari yang lain. Sehingga akibatnya tanpa disadari memberikan kesombongan di dalam dirinya. Saya punya power, saya bisa, kalau di Jakarta, ngeri saudara ya. Puji Tuhan di sini ini tim musik saya dipercayakan Tuhan ini luar biasa ya. Kalau di Jakarta, gereja sana ngasih berapa? Sekian, gereja sana ngasih berapa? Pindah dia saudara. Akhirnya di pemain musik yang nggak bisa diatur. Di kota-kota besar seperti itu jadi saingan. Sehingga merasa punya power. Jemaat di gereja itu nggak bisa menghargai saya. Pindah gereja. Itu banyak sekali saudara. Sehingga mengakibatkan kehilangan mentalitas kerajaan sorga atau gaya hidup kerajaan sorga, yaitu menyangkal diri. Jadi ayo Bapak Ibu ya belajar. Punya budaya menyangkal diri. Jangankan gitu, yang paling sederhana aja. Coba perhatikan Yesus, bagaimana dia mengajar kita untuk merendahkan diri. Dia bilang begini, ayat yang ke-24 tadi. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ya, ia akan apa? Kehilangan nyawanya. Saudara gini loh, ini sebetulnya ngeri-ngeri sedap ayat ini saudara ya. Kata nyawa dalam bahasa Yunani menggunakan kata spise atau muncul kata psikis. Itu artinya bukan nyawa-nyawa umur kita hidup ini, bukan. Saudara. Kata nyawa itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, spise itu artinya soul, jiwa. Jadi barang siapa yang menyayangi jiwanya, ya ia akan kehilangan jiwanya. Jiwa itu apa sih? Kan gitu ya. Jiwa itu pikiran, pengertian kita sendiri yang sudah terkhamiri dengan filosofi dunia.
perasaan kita ini, Bapak Ibu. Itu isinya jiwa. Jadi kalau orang tidak mau melakukan firman Tuhan atau kehendak Roh Kudus dalam dirinya dan lebih memilih menyayangi jiwanya, logikanya gitu ya. Itu berakibat Bapak Ibu adalah neraka. Ayat bilang ini dia akan kehilangan jiwanya. Itu kemana? Ke neraka. Ya, nanti kita akan kembali ke sini ya. Yuk kita mundur lagi ke ayat belakangnya. Coba buka 1 Petrus pasal 3. Nanti kita kembali ke ayat ini ya. 1 Petrus pasal 3. Oh maaf, 2 Petrus maksud saya. 2 Petrus pasal 3. Kita akan membaca ayat yang ke-10 mulai. Dari ayat 11 kita baca 10. Lihat baik-baik. Bagaimana proses kehilangan jiwa itu. Ya, kalau Anda yang nggak suka menyangkal diri, nggak mau jadi orang saleh, ya ini sudah akibatnya. Lihat baik-baik. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tahu artinya pencuri apa? Sewaktu-waktu. Nobody knows, tidak seorang pun yang tahu. Oke? Pada hari itu, ya, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dengarkan baik-baik ayat ini. Jadi, jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya, perhatikan kalimat ini, kamu harus hidup. Harus hidup. Enggak bisa, kalau bisa, enggak. Kamu harus hidup saleh dan suci. Betapa, kata betapa itu bicara tentang perjuangan kita. Tentang bagaimana kita harus diupayakan waktu yang masih singkat ini menanti kehancuran dunia ini. Kamu harus suci dan saleh. Kalau enggak perhatikan baik-baik. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana terdapat apa? Kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu kamu harus apa? Dalam terjemahan bahasa asing kan berusaha loh, berjuang. Ngeri ya. Kamu harus, berapa kali kata harus ini dicatat sudah saya sebutkan hari ini? 3 kali. Harus ya berusaha supaya apa? Kamu kedapatan, kata kedapatan itu diperiksa. Saudara tahu arti kedapatan itu gini. Satu kali saya mau ke bandara, dapat peraturan dong, tidak boleh bawa tongsis. Do you know the meaning of tongsis? Sekarang udah boleh, dulu enggak boleh saudara. Waduh, tongsis saya kalau murahan enggak apa-apa, ini tongsis yang mahal, baru beli lagi kan gitu. Nah, saya berusaha untuk menyelinapkan tongsis saya di koper hand carry saya. Boleh dibawa tapi masuk bagasi. Nah bagasi kan udah di-check-in kan, enggak mungkin saya balik lagi ke tempat check-in minta tolong dimasukkan ke bagasi, itu sangat tidak mungkin saudara. Jadi saya istilahnya itu dalam tanda petik menyelundupkan tongsis saya. Di mana? Di sela-sela baju saya, di koper hand carry saya. Wah masuk security check. Wah dia kan diperiksa. Waduh Tuhan tolong saya Tuhan. Tahu nggak doa saya apa? Butakan matanya Tuhan. Butakan matanya Tuhan. Supaya saya nyelundupkannya tongsis itu ya di tengah-tengah troli. Itu kan ada trolinya, kan ada besinya tengah 2 gitu ya. Itu tak selempitkan di situ. Supaya kelihatan itu besinya troli gitu loh, bukan tongsis. Saya selundupkan gitu saudara. Saudara tahu, semua orang diperiksa dan tidak sedikit yang kedapatan. Perhatikan kalimat itu, kedapatan. Kata kedapatan itu dimunculkan akibat dari pemeriksaan. Saya itu lagi suka belajar Alkitab ini karena kalimat-kalimatnya itu mencelikkan mata hati. Saudara tahu waktu saya kedapatan tongsis itu, waduh Tuhan, ternyata saya tidak boleh melanggar aturan, saudaraku. Saya kedapatan bawa tongsis. Ya dengan berat hati, saya tinggal di situ. Masukkan di tong sampah, legalitasnya tong sampah, padahal bawa pulang sama pengurusnya juga nggak tahu saya saudara ya. Tapi dibuang di situ, akhirnya ya nggak bisa masuk pesawat. Sampai saya berdebat, loh apa pengaruhnya tongsis di dalam pesawat? Saya bilang gitu, emang buat mukul kaca, emang bisa pecah kaca dengan tongsis yang lembek ini besinya? Saya bilang, ya peraturan penerbangan Pak, ya mau bikin apa? Tapi kata kedapatan itu setelah saya diperiksa. Alkitab saya bilang begini loh. Ya, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Dalam perdamaian dengan
dia. Jadi intinya gini loh, kalau kamu udah didamaikan dengan Yesus, ya kan Bapak Ibu, udah diperdamaikan dengan Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, jangan sembarangan hidup. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang suci dan saleh, supaya tidak bercacat, tidak bercela waktu diperiksa. Pada waktu seorang imam memeriksa domba jantan yang dibawa oleh orang Israel masuk ke tabernakel Bapak Ibu, itu imam meriksanya teliti loh saudara. Diperiksa begitu teliti, mulai dari ubun-ubun domba, lehernya, bulu-bulu diperiksa, jangan sampai ada bercacat. Karena Tuhan tidak mau, ya Bapak Ibu ya, dikasih persembahan yang cacat. Tuhan nggak mau. Karena demikian, karena Tuhan ngasih kita korban di grafirat kayu salib, juga korban yang tak bercacat, tak bercela. Pribadi Yesus Bapak Ibu. Ini sekarang mau kita nikmatin, tubuh dan darahnya. Jadi jangan ngasih kehidupannya bercacat celah di hadapan Tuhan. Itu bukan kehidupan yang saleh. Jadi hari-hari ini dalam segala kehidupan saudara, Anda diperiksa Tuhan. Nih, ku kasih ujian keuangan. Nih, ku kasih ujian rumah tangga. Nih, ku kasih ujian pekerjaan. Saya periksa kamu. Kedapatan tidak kamu bercacat bercelah. Oh, hati-hati Bapak Ibu ya. Saya waktu baca ini kelihatannya saya berkata, Tuhan saya nangis. Saya mau berkata, Tuhan nanti kalau kau periksa saya, biar kau dapatkan saya ini hamba Tuhan yang tak bercacat, tak bercelah. Dan tahukah saudara kalau Tuhan periksa, dia punya mata dan lebih dari segala mata. Dia periksa dengan teliti. Hidup Anda diperiksa, sudah jadi seorang yang saleh belum? Caramu ngomong, cara kita bertutur kata, cara kita berumah tangga, cara kita pacaran adik-adik muda, ya, cara kita jadi suami, jadi istri, diperiksa Tuhan. Dan itu hanya bisa kita buktikan tak bercacat, tak bercelah, waktu kita punya the quality ya of kingdom of God. Kita punya kualitas kerajaan Allah, yaitu apa? Menyangkal diri. Dan itu sakit tuh menyangkal diri itu Bapak Ibu. Saya harus mengorbankan logika, saya harus mengorbankan perasaan hanya untuk menyangkal diri. Dan itu yang Tuhan ajarkan. Oke? Kembali lagi ke Lukas. Lukas 9. Yang kedua tadi dikatakan di sana, ia harus memikul salibnya. Saudara, salib itu bicara tentang sebuah perjalanan antara Yesus untuk sebuah pengampunan dosa. Hasil daripada pengampunan itu adalah kekudusan, saudara. Jadi ini bagian mata rantai yang tidak bisa dipisahin. Bapak Ibu jadi orang yang saleh atau menyangkal diri tadi, makanya tadi di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 11 tadi dikatakan, betapa kamu harus saleh dan suci. Inilah dia Bapak Ibu, pikul salib itu memelihara, merawat kesucian kita. Tuh. Ya pikul salib setiap hari. Bicara tentang bagaimana saudara dan saya memberikan pengampunan setiap hari dengan orang-orang sekitar kita yang setiap saat bisa menjengkelkan kita, nyakitin kita, bikin kita kesel Bapak Ibu ya. Pikul salib. Dia bilang bagian saudara dan saya adalah bagaimana memikul salibnya setiap hari. Kenapa? Karena dosa juga setiap hari. Tidak ada dosa cuma hari Senin sama Sabtu Pak Pendeta. Kalau Sabtu Minggunya itu suci semua. Enggak. Biar Sabtu Minggu juga bisa bikin dosa. Orang bisa bikin jengkel Anda hari Minggu kok. Nah Tuhan pikul salib setiap hari. Itu bicara tentang warna kesucian kita. Dan saya berharap supaya Bapak Ibu mengerti baik-baik betapa kamu harus suci. Pikul salib setiap hari. Orang ngampuni itu enggak gampang Bapak Ibu. Orang ngampuni itu bicara Anda bisa menerima ya orang lain. Dan itu diwujudkan oleh Kain yang pernah satu kali tidak bisa melihat kelebihan atau tidak bisa menerima keberadaan adiknya sendiri. Bagaimana adiknya korbannya lebih didengar Tuhan. Dia enggak didengar Tuhan. Padahal dia didengar Tuhan itu bukan karena orangnya yang persembahkan sebetulnya, bukan. Karena Habil pakai konsep Allah, ada darah yang tercurah. Kain enggak, dia persembahkan dari hasil tanamannya. Harusnya dia jual itu beli domba sama adiknya dong. Ya enggak sih, untuk berikan kepada Allah. Hasil ternaknya dijual mungkin atau bagaimana dia tuker barter kak mungkin sama adiknya. Nih dek, ku kasih kamu nanas, kasih saya domba satu ya, yuk tukeran. Kan gitu mestinya. Karena itu konsep Allah. Tapi hari itu dia dendam dan dia panas dengan adiknya. Dan setiap kali dalam hidup kita Bapak Ibu, seringkali kita melihat orang-orang yang lebih daripada kita. Dan kita enggak bisa melihat yang namanya pikul salib dalam diri kita. Sehingga kita iri, dengki, dan akhirnya terjadi permusuhan. Tuhan bilang setiap hari kita harus belajar pikul salib. Kehidupan suami istri, kehidupan orang tua dengan anak, belajar pikul salib setiap hari. Dan yang terakhir Tuhan bilang apa? Ia harus mengikut aku. Sudah dibilang, barang siapa mau atau jika ada yang mau mengikut aku,
Yang pertama tadi harus menyangkal diri, kedua pikul salib setiap hari. Yang ketiga mengikut aku. Kata mengikut aku diulang 2 kali Bapak Ibu dalam satu ayat. Kata mengikut itu sedang bicara begini Bapak Ibu. Kita waktu ikut Yesus, terkadang kita harus mengerti bahwa kesalehan itu bisa muncul dalam hidup kita waktu kita membuktikan iman kita. Kita ikut Tuhan Yesus yang tidak terlihat oleh mata kasat mata jasmani kita. Tapi kita bisa diajar, saya sekalipun nggak bisa lihat Tuhan. Tapi saya beriman mengikut Dia. Dan itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Karena banyak orang kehilangan iman waktu ikut Tuhan. Dia meragukan Tuhan, Tuhan ini ada enggak sih? Udah bertahun-tahun saya sakit enggak sembuh-sembuh kok Tuhan enggak nyembuhin. Tuhan ini ada enggak sih? Saya udah rajin ngasih perpuluhan, kok saya kena masalah keuangan? Tuhan ini ada apa enggak sih? Saya udah capek-capek melayani, kok saya dalam keadaan pergumulan rumah tangga? Tuhan ini ada enggak sih? Dan itu seringkali mempertaruhkan iman kita. Dan Tuhan ngajarkan kepada kita, orang yang punya iman kepada Tuhan, dia bisa berkata kepada Tuhan, sekalipun aku enggak lihat Tuhan, tapi aku percayakan kasih-Nya nyata. Itu makanya aku mengikut Tuhan. Dan saya enggak pernah sayangkan jiwa saya enggak pernah sayangkan pikiran saya dan perasaan saya untuk mengikut Tuhan. Sekalipun hidup kita mengalami banyak cobaan. Daud berkata, sekalipun batinku dan dagingku habis lenyap, namun bagianku tetap adalah Allah untuk selama-lamanya. Saya mengajak kekasih Tuhan sore hari ini, belajarlah menjadi pribadi yang mengerti bagaimana menjadi orang saleh. Karena menjadi orang saleh itu bukan paksaan, tapi itu pilihan kita. Dan Tuhan mengajar saudara dan saya untuk bertanggung jawab dengan pilihan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan persiapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus. Dan minta sama Tuhan, Tuhan, kapan lagi aku belajar jadi orang saleh? Kalau enggak dari sekarang. Kapan lagi aku punya budaya kerajaan Allah kalau enggak dari sekarang? Kapan lagi Tuhan aku punya kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan? Bikin Tuhan bahagia punya saya. Bapak Ibu, adik-adik muda, jangan egois ya. Kita suka bilang saya bahagia punya Tuhan. Dia memberkatin saya, dia nyembuhin saya, dia cukupkan semua kebutuhan saya. Tapi pernahkah engkau terpikir, kira-kira Tuhan bahagia enggak ya punya saya? Tuhan bahagia punya Anda bukan karena Anda punya uang banyak Pak Bu. Bukan karena asetmu banyak, enggak. Tuhan tuh bahagia punya kita waktu dia dapati kesalehan itu ada dalam hidup kita. Ayub 1 ayat 2 sampai ayat ke-10. Tuhan bahagia punya Ayub. Saking bahagianya dia bangga sama Ayub. Dia pamerkan Ayub sama iblis. Tentang kesalehannya. Bukan tentang hartanya. Bukan tentang asetnya. Tapi tentang kesalehan Ayub. Yuk sama-sama pada sore hari ini. Yang di rumah maupun yang di gereja. Kita memacu diri untuk punya Yusebeia. Sebagai orang yang beribadah. Saya ngerti bagaimana menyangkal diri. Karena itulah kesalehan yang Tuhan tunjukkan buat kita. Makasih Tuhan. Selain Kau, tiada yang lain.